Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para sahabat Ramadan yang berbahagia di rumah. Kita sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Nah, kali ini sambil menunggu berbuka puasa ya, kita akan membahas tentang hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni. Siapakah beliau dan mengapa kita harus meneladani dari kisah beliau Uwais Al-Qarni. Di samping saya sudah ada narasumber. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya di hari ke-14? Alhamdulillah masih diberi kelancaran. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Ustaz ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Bisa dipaparkan sedikit mengapa kita harus mengambil hikmah dari seorang kisah Uwais Al-Qarni dan siapakah beliau ini Ustaz? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat Ramadan, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Di kesempatan yang berbahagia dan membahagiakan ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam sampai detik ini sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Para sahabat Ramadan, senang sekali saya bisa menemani sore para sahabat dalam menunggu saat-saat berbuka puasa. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Saya merasa perlu menceritakan kisah Uwais Al-Qarni ini biar para sahabat Ramadan, khususnya anak-anak kita, Ustaz Asli ya, biar tidak mengenal para heroik yang tidak Islami ya. Contohnya Power Rangers, Captain America, Hulk ya. Jadi ini perlu diketahui siapa Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Subhanallah ya. Kenapa seperti itu? Itu ada kronologisnya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang sangat-sangat berbakti sekali kepada ibunya. Ibu beliau seorang wanita tua yang sudah lumpuh. Apapun permintaan dari ibunya ini, Uwais Al-Qarni selalu mengabulkannya. Cuman ada satu permintaan dari ibunya yang masih menjadi kepikiran. Kenapa? Karena permintaannya ini sangat sulit untuk dikabulkan. Yaitu permintaannya adalah ingin naik haji. Sedangkan ibu Uwais Al-Qarni lumpuh dan untuk biaya ke sana sangat mahal. Dan untuk perjalanan ke sana sangat tidak memungkinkan untuk Uwais Al-Qarni. Maka dari itu Uwais Al-Qarni mencari akal, sekiranya gimana saya bisa mewujudkan keinginan ibunya tercinta itu. Akhirnya suatu ketika punya ilham, Uwais Al-Qarni ini memelihara keledai yang baru lahir, kemudian ditaruh kandangnya itu di atas bukit. Jadi setiap hari itu Uwais Al-Qarni membawa keledai sampai usia 8 bulan. Dan disangkanya oleh masyarakat setempat di daerah Yaman itu bahwa Uwais Al-Qarni sudah gila. Setiap hari, setiap pagi menggendong anak keledai sampai seberat 100 kg. Nah, alhamdulillah tibalah waktu itu hari untuk haji. Waktu untuk haji, ternyata apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini adalah semata-mata tujuannya agar kuat menggendong ibunya. Coba kita bayangkan ya, perjalanan dari Yaman ke kota Mekah sangat jauh, sangat jauh sekali. Tidak memungkinkan kalau kita tempuh dengan jalan kaki. Kita bayangkan sekarang apa ada seorang pemuda yang mau seperti itu pasti.
Subhanallah, tidak ada Ustaz ya. Saya yakin tidak ada ya. Tidak ada ya Ustaz. Nah, sesampainya di depan Ka'bah, Ibu Uwais Qarni ini bercucuran air matanya karena sangat bahagia bisa langsung berada di Baitullah. Dan di depan Baitullah ini Uwais Al-Qarni mendoakan ibunya, ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Uwais Al-Qarni ini hanya meminta ampunan untuk ibunya, tidak meminta doa-doa yang lain. Lalu ibunya bertanya, Uwais, kenapa engkau hanya mendoakan ibu? Bagaimana dengan doamu yang kamu inginkan? Apa kamu tidak menginginkan untuk dirimu? Apa yang dijawab Uwais? Cukuplah ridho dari ibu, aku akan masuk ke surga. Subhanallah. Betapa mulianya seorang Uwais Al-Qarni. Mungkin di zaman now ini ya tidak ada lagi pemuda yang seperti ini. Makanya mendapat keistimewaan luar biasa. Makanya terjadi sebuah fenomenal ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal. Namun sebelum meninggal ada keinginan juga untuk bertemu Rasulullah. Cuman sayangnya waktu itu Rasulullah dalam berperang, hanya bertemu dengan Aisyah dan hanya menitipkan salam kepada Siti Aisyah, dan itu pun disampaikan kepada Rasulullah. Sehingga karena tidak bertemu dengan Rasulullah pernah berpesan kepada Umar bin Khattab, salah satu sahabatnya, bahwa tolong kamu cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepada beliau karena doanya dimakbulkan. Umar bin Khattab ini sendiri merasa heran, siapa sih Uwais Al-Qarni itu, kok sampai-sampai saya harus meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa tidak langsung ke Rasulullah? Rasulullah saja doanya diijabah oleh Allah. Maka diberi kesempatan oleh Allah ketika Umar berkesempatan untuk pergi ke Yaman. Akhirnya minta doa dan merasa tidak enak. Kenapa harus meminta doa kepada saya? Oh, ini saya sudah mendapat amanah dari Rasulullah. Tentunya Rasulullah lebih tahu siapa engkau wahai Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab. Selepas mendoakan itu, Umar bin Khattab punya sebuah rencana ingin memberikan harta di Baitul Mal itu untuk kehidupan Uwais Al-Qarni dan ibunya. Cuma Uwais Al-Qarni menolaknya. Biarlah saya tidak menjadi orang yang terkenal. Biarlah saya saja dan keluarga saya saja yang tahu. Nah, ternyata doanya ini dijabah oleh Allah. Ketika beliaunya meninggal, bikin gempar sekota Yaman. Gempar kenapa? Ketika mau memandikan Uwais Al-Qarni ini, masyarakat setempat bingung. Tiba-tiba di pemandian itu sudah banyak orang. Begitu juga ketika pergi ke tempat pemakaman. Di situ sudah banyak yang datang untuk menyambut jenazahnya Uwais Al-Qarni. Nah, ini bertanya-tanya siapa orang-orang itu, dan masyarakat setempat berkeyakinan bahwa Uwais Al-Qarni itu semua yang melayani fasilitas pemakamannya itu adalah para malaikat. Sehingga Uwais Al-Qarni ini dikenal dengan seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi dan terkenal di langit. Itulah keistimewaan dari Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan di zaman now ini masih banyak para pemuda yang memiliki sifat dan karakter seperti Uwais Al-Qarni. Dan patutlah kita untuk meniru segala teladannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan terkait dari Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan memberikan spirit kepada para pemuda untuk meniru segala akhlak dari Uwais Al-Qarni. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat Ramadan yang berbahagia di rumah, sungguh sangat mulia sekali ya Ustadz ya, seorang Uwais Al-Qarni ini. Dia sangat memuliakan seorang ibu, sehingga beliau terkenal di langit ya Ustadz ya. Terkenal di langit. Dan dia pun juga
beliau juga tidak mau terkenal di bumi. di bumi. Ya. Jadi Makanya Allah memberikan balasan langsung surga kepadanya. subhanallah. Jadi berbalik sekarang Ustadz ya, karena zaman sekarang ini ya, banyak generasi-generasi khususnya untuk para pemuda yang ingin terkenal ya dengan segala cara di sosial media. Dia berkata ini dan itu sehingga dia apa yang dia inginkan hanya ingin terkenal saja begitu Terkenal ya, Ustadz saja. ya. Hanya ingin dikenal oleh para manusia, tidak dikenal oleh para malaikat yang ada di Iya langit. betul sekali Ustaz. Jadi kesimpulan dari pemaparan kisah seorang Uwais Al-Qarni, betapa istimewanya berbakti kepada seorang ibu, sehingga Allah memberikan derajat yang tinggi atau balasan yang luar biasa kepada manusia yang berbakti kepada seorang ibu. Jadi sahabat-sahabat di rumah, selama masih ada sisa waktu umur ibu kita, maka jangan sesekali durhaka kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Iya, betul sekali Ustaz. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat Ramadan di rumah. Tetap semangat puasanya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama kita menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay di channel TMTV, jangan lupa like, share dan komen, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena masih banyak materi-materi yang unik dari berbagai narasumber yang sangat asik tentunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.